Nah, video kali ini akan membahas terkait sosiologi. Nah, materi sosiologi apa sih yang mau kita bahas? Ya, kali ini kita mau bahas terkait kelompok sosial. Sebelumnya, udah pernah dengar belum apa itu kelompok? Ya, mungkin buat kalian kelompok ini sudah familiar. Kalau kalian diberi tugas untuk tugas kelompok atau apa, nah itu ada berkaitannya dengan kelompok. Nah, kelompok sosial sendiri adalah suatu himpunan manusia yang hidup bersama. Hubungannya saling mempengaruhi dan saling tolong-menolong. Artinya kalau kelompok sosial ini dia itu himpunan manusia atau sekumpulan individu yang saling tolong-menolong dan saling mempengaruhi. Artinya dia bukan cuma sendirian. Jadi kalau kalian dapat tugas kelompok, artinya kalian harus mengerjakannya secara bersama, bukan hanya satu orang yang mengerjakannya. Jadi paham ya sampai sini? Berikutnya ciri-ciri kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya pola interaksi. Nah, di mana suatu kelompok sosial ini jelas pasti terjadi interaksi. Jika tidak terjadi interaksi, maka kelompok sosial itu tidak akan hidup. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jelas, jika suatu individu merasa bagian dari kelompoknya, maka dia akan mengidentifikasi dirinya adalah kelompoknya. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, artinya orang lain itu bisa melihat bahwa individu itu merupakan kelompok mana. Setelah ciri kelompok sosial, ada pula syarat kelompok sosial menurut Sujono Sukanto. Nah, Sujono Sukanto membagi 5 syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap individu memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompoknya. Artinya, jika individu tersebut memiliki sadar bahwa dirinya bagian dari kelompok, itu sudah jelas merupakan syarat dari kelompok sosial. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggotanya. Nah, menurut Sujono Sukanto, dalam suatu kelompok sosial harus memiliki timbal balik antar anggotanya. Yang ketiga, adanya kesamaan atas dasar faktor pengikat. Nah, di mana di sini itu adanya faktor pengikat di dalam suatu kelompok sosial. Nanti kita lihat ke contoh kelompok sosialnya. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Di sini jelas bahwa suatu kelompok sosial pasti ada strukturnya, baik itu struktur organisasi ataupun struktur lainnya. Suatu kelompok sosial juga harus memiliki kaidah. Apa itu kaidah? Kaidah merupakan aturan atau patokan yang mengatur kelompok sosial itu. Yang ketiganya di sini ada pola perilaku. Di dalam 4 ini kan ada dibagi jadi 3 ya. Nah, pola perilaku artinya pola perilaku yang akan diatur dalam kaidah tersebut. Yang kelima, bersistem dan berproses. Artinya suatu kelompok sosial itu tidak boleh statis, tapi harus dinamis. Artinya dia itu harus berkembang, tidak diam di satu tempat saja. Sedangkan fungsi dari kelompok sosial sendiri yang pertama, membantu individu dalam perkembangan komunikasinya. Nah, artinya di sini jelas bila mana individu bergabung pada kelompok sosial tertentu, maka ia akan mampu menumbuhkan komunikasinya dengan yang berbeda. Yang kedua, pengadaan sarana dalam menunjang aktivitas kelompok sosial. Yang ketiga, membangun perspektif seseorang, artinya dalam kelompok sosial individu akan dipengaruhi oleh kelompoknya. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas seseorang dalam kegiatan kehidupan sosialnya. Nah, kalau seseorang sudah bergabung pada kelompok sosial tertentu, maka ia tidak akan berdiam diri saja, tapi akan banyak sekali produktivitas kegiatannya di dalam kehidupan sehari-harinya yang akan bermanfaat untuk orang lain. Jenis kelompok sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kelompok sosial teratur. Nah, kelompok sosial teratur ini terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal, kelompok informal, paguyuban, patembayan, in-group, out-group, dan masih banyak lagi. Nah, yang berikutnya yaitu ada kelompok sosial tidak teratur. Nah, untuk kelompok sosial tidak teratur di sini dibagi menjadi 3, ada kerumunan, publik, dan massa. Nah, untuk kelompok sosial tidak teratur sudah dibahas di video sebelumnya, jadi bisa dicek di playlist terkait dengan kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang memiliki aturan
yang lebih jelas dan memiliki struktur dalam kelompok tersebut. Kelompok sosial teratur dibagi menjadi beberapa sesuai dengan tokoh sosiologinya masing-masing. Tokoh yang pertama yaitu Emil Durkheim. Nah, Durkheim ini membagi kelompok sosial teratur menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Apa sih solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik yang diikat atas dasar kesadaran kolektif. Pada masyarakat ini, mereka belum mengenal suatu namanya pembagian kerja. Artinya, mereka kerja sesuai dengan apa yang belum dikerjakan sama orang lain saja. Jadi tidak ada pembagian kerja yang jelas. Biasanya ini terjadi pada masyarakat pedesaan. Nah, contohnya yang seperti ada di gambar yaitu gotong royong. Artinya di sini gotong royong itu kan tidak ada pembagian kerja yang jelas. Untuk kelompok sosial yang kedua menurut Emil Durkheim yaitu solidaritas organik. Nah, suatu kelompok sosial di sini itu solidaritas yang mengikat masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Nah, contohnya seperti yang di samping gambar ini, dia ini sedang rapat di suatu perusahaan. Artinya di dalam suatu perusahaan pasti ada pembagian yang jelas dan saling ketergantungan antara satu bagian dan bagian lainnya. Nah, ini ciri-ciri yang membedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik. Belum adanya pembagian kerja yang jelas. 2. Hubungan anggotanya bersifat kekal. 3. Hukuman atau sanksinya bersifat represif atau memaksa. Yang keempat, terdapat pada masyarakat tradisional, pedesaan, atau homogen. Yang terakhir, memiliki kesadaran kolektif. Jelas banget ini ada di masyarakat pedesaan. Sedangkan solidaritas organik yaitu 1. Sudah terdapat pembagian kerja yang jelas. 2. Hubungan setiap anggotanya bersifat sementara. 3. Hukuman atau sanksinya lebih restriktif ya. Itu tulisannya typo. Nah, terus dia ini berarti adanya ganti rugi. Yang keempat, terdapat pada masyarakat modern, perkotaan, dan heterogen. Yang kelima, tidak memiliki kesadaran kolektif, karena semuanya sudah diatur sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing. Tokoh yang kedua yaitu Ferdinand Tönnies. Nah, Tönnies membagi lagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft, atau paguyuban dan patembayan. Nah, apa sih Gemeinschaft? Mungkin menurut kalian ini kalimatnya sulit untuk dipahami ya, tapi nanti ada trik cara menghafalnya seperti apa. Gemeinschaft atau paguyuban adalah suatu jenis kelompok sosial yang bentuk kehidupannya bersama dan para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat murni dan alamiah. Nah, Gemeinschaft sendiri dibagi menjadi 3. Ada Gemeinschaft by Bulk, Gemeinschaft by Place, dan Gemeinschaft by Mind. Nah, yang pertama, Gemeinschaft by Bulk. Bentuk yang pertama ini suatu kelompok sosial ditandai dengan adanya kesamaan darah atau keturunan. Artinya kelompok sosial ini terbentuk atas dasar kesamaan keturunan. Contohnya ini ada keluarga Situmorang. Nah, itu diikat atas dasar keturunan marga yaitu marga Situmorang. Yang kedua, ada Gemeinschaft by Place, di mana bentuk kedua ini merupakan kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kesamaan tempat. Contohnya yaitu di sini ada paguyuban pedagang kaki lima Desa Batu Jaya. Mereka disatukan dalam suatu kelompok atas dasar mereka berdagang berjualan di tempat yang sama yaitu pedagang kaki lima di Desa Batu Jaya. Nah, jadi berdasarkan tempat yang sama. Yang ketiga ada Gemeinschaft by Mind, di mana Gemeinschaft by Mind ini dia disatukan dalam suatu kelompok sosial atas dasar pemikiran atau ideologi yang sama. Contohnya partai politik. Nah, partai politik mereka akan bergabung dengan partai politik yang menurut mereka satu ideologi, satu pemikiran, atau satu tujuan dengan apa tujuan mereka. Bentuk kelompok sosial yang kedua menurut Tönnies yaitu Gesellschaft atau patembayan. Ini adalah sekumpulan orang yang secara hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifatnya sementara dan semu. Contohnya ini misalnya di sekolah. Nah, kalian kalau sudah di sekolah, kalian merasa dekat. Tapi kalau kalian sudah di luar sekolah, itu berbeda ceritanya. Nah, kayak contoh yang di sebelah ini. Tokoh yang berikutnya yaitu Charles Cooley.
Charles Goulet membagi dua kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial primer. Nah, kelompok ini adalah kelompok utama atau inti yang memiliki hubungan kedekatan yang erat. Contohnya yaitu keluarga inti. Jelas ya, primer. Primer adalah yang utama. Yang kedua, ada kelompok sosial sekunder, di mana kelompok ini kelompok besar yang memiliki jumlah anggota lebih banyak, hubungannya terdiri atas kepentingan dan bersifat sementara. Contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana kalau mereka masih mengajar, mereka akan tergabung dalam PGRI secara otomatis. Tapi ini sifatnya hanya sementara. Jadi kalau sudah pensiun mungkin mereka tidak tergabung lagi atau tidak berkumpul lagi. Mungkin mereka bergabung secara nama tapi tidak bergabung dengan secara fisiknya. Sedangkan menurut William Graham Sumner, kelompok sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu ada in-group dan out-group. Apa itu in-group? In-group merupakan bagian individu mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok sosial tersebut. Sebagai contoh, Aji merupakan siswa dari kelas 11 IPS 1, maka Aji merupakan in-group dari 11 IPS 1. Kelompok yang kedua yaitu out-group. Nah, out-group adalah kelompok lawan dan memiliki sikap antipati. Artinya, kalau out-group itu dia mendefinisikan individu sebagai lawannya. Contohnya, Randy merupakan siswa dari 11 IPS 3, maka Randy merupakan out-group dari 11 IPS 1. Tokoh yang terakhir yaitu menurut Sujono Sukanto, di mana Sujono Sukanto juga membagi dua kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok formal. Nah, kelompok formal ini kelompok yang memiliki aturan atau peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja dibuat oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Artinya jelas, kalau kelompok formal ini biasanya ada aturannya. Contohnya partai politik, sekolah, masuk ke sosial formal. Nah, yang keduanya ada kelompok sosial informal, artinya kelompok ini kebalikan dari formal, yang terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang dan merasa memiliki kepentingan pengalaman yang sama. Artinya dia di sini tidak ada aturan yang jelas. Sebagai contoh yaitu pertemanan atau persahabatan, itu termasuk dalam kelompok informal. Di dalam kelompok sosial juga ada hubungan antar kelompok. Nah, hubungannya ini dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, ada kriteria fisiologis. Nah, psikologis di sini kriteria ini didasarkan pada persamaan jenis kelamin, usia, dan ras. Artinya misalnya suatu kelompok sosial ini biasanya mereka dapat berinteraksi itu sesuai dengan yang mereka sama. Yang kedua, kriteria budaya. Kriteria budaya ini berkaitan dengan kepercayaan, termasuk di dalamnya yaitu kesamaan agama. Contohnya etnik dan agama. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Nah, kriteria ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Jadi, banyak di masyarakat, di kalangan masyarakat itu membedakan jika ingin bergabung dalam suatu kelompok untuk melihat segi ekonomi terlebih dahulu. Yang keempat, di sini ada kriteria perilaku. Kriteria ini didasarkan pada kekurangan fisik, mental, penyimpangan terhadap aturan di masyarakat. Artinya, di sini mereka akan bergabung dengan yang sesuai dengan apa yang mereka miliki.